Kalau untuk konflik pertama ada. Karena yang pertama untuk daftar SN kemarin itu tuh nggak diizinin. Benar-benar nggak diizinin. Nggak terus ke orang tua? Enggak. Jadi karena kakak tuh berusaha meyakinin orang tua. Terus aku juga nggak terlalu memaksa sih, orang tua tuh mau nyekolahin aku, terserah dia. Karena aku mikir kalau aku terlalu maksain, takutnya orang tua nggak ridho gitu kan ya. Malah susah. Malah susah sendiri kan. Ya udah, sampailah orang tua bilang, ya silakan daftar begitu. Jadi besok daftar. Setelah daftar itu ada drama lagi sebenarnya. Gila, panjang banget. Nggak apa-apa Kak, ceritain aja. Ya ampun. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Nah sahabat, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswi Universitas Jambi. Langsung saja nih kita kenalan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan profilnya nih Kak? Boleh, nama saya Fridayanti. Saya dari Sungai Undan. Terus kemudian saya kuliah di Universitas Jambi dengan program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Sekarang saya lagi masa bimbingan, lagi nunggu jadwal seminar gitu ya. Saya sekarang semester 7 dan saya dulu waktu SMA, saya alumni SMA Islam Al-Husniyah yang di Pulau Kijang. Kemudian MTS-nya saya di MTS Miftahul Sibyan, kemudian MI saya di Miftahul Sibyan juga. Oke. Kalau kakak nih Kak, bisa diperkenalkan profilnya nih Kak? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Jamila. Saya seorang mahasiswi di Universitas Jambi dengan prodi, program studi saya itu akuntansi, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya tinggal di Jalan Poros ini, Pulau Kecil gitu. Alumni mana nih Kak? Oh, kalau terkait alumni, saya sama dengan teman saya itu dari SMA Islam. Berarti kemarin sekelas nih Kak? Iya, benar. Ya, seperjuangan sih dari awal. Dari awal sampai sekarang Sampai kuliah sekarang. Iya, benar. Beda jurusan saja. Kalau kakak ini ikut organisasi apa saja di dalam kampus nih? Kalau untuk internalnya, pertama kali saya ikut Orhis Ar-Rahman. Terus kemudian saya ikut Eksis, kemudian saya ikut yang di LDF yang ada di fakultas itu saya ikut FSI, yaitu FSI Forum Studi Islam, kemudian ikut IMA yang di program studi saya yaitu IMA PAUD, dan kemudian saya untuk eksternalnya saya ikut IPMR. Wah, berarti banyak banget nih Kak program-program yang kakak Iya, ikuti. benar sekali. Kalau kakak sendiri mengikuti organisasi apa saja nih Kak? Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan teman saya. Saya juga ikut yang pertama itu Rois Ar-Rahman, Universitas Jambi. Kemudian di bidang kepenulisan saya ikut juga UKM Eksis, riset dan penalaran begitu. Kemudian di prodi juga alhamdulillah saya di Himatansi juga sebagai pengurus begitu. Berarti dengan berbagai banyaknya organisasi yang kakak ikutin nih, pernah nggak sih keteteran dengan jadwal kuliah, terus tuh ada juga jadwal di organisasi nih? Bener banget itu, perlu sih. Yang pertama itu kita perlu memanajemen waktu. Iya, yang pertama dipilih dulu yang mana lebih penting dan mana yang lebih urgent gitu kan. Dipilih dulu gitu. Jadi pas waktu itu kemarin ada kegiatan. Kalau di dalam kampus tuh pasti kayak waktu weekend, waktu libur tuh pasti ada bertabrakan. Banyak sekali ini kegiatan gitu waktu libur hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Jadi banyak sekali. Kemarin ada kegiatan yang ada di IMA lagi ngadain festival, kemudian UKM tingkat universitas itu ngadain juga. Jadi bingung gitu gimana caranya. Ya udah, saya lebih pilih mana yang lebih penting gitu. Dimana saya lebih berperan di dalam organisasi itu, jadi saya lebih dahulukan yang lebih penting. Oke, kalau untuk kakak nih Kak, gimana? Tidak jauh berbeda. Memang kalau dalam berorganisasi perlu adanya manajemen waktu ya, begitu.
Dan di organisasi sebelum pas awal kita masuk pasti yang dilatih itu gimana kita cara manajemen waktu kita, yang lebih penting yang didahulukan begitu. Itu sih. Oke, apa sih yang mendorong kakak atau memotivasi kakak untuk mengikuti berbagai macam organisasi, ataukah dorongan atau gimana nih kak? Kalau pertama ya, saya pertama itu waktu masuk dalam Universitas Jambi nih. Pertama kan PKK tuh, PKK. Apa itu kak Kemudian PKK? PKK itu pengenalan kampus. Kehidupan Ya, kampus. kehidupan kampus gitu kan. Baru masuk kita PKK dulu. Kalau istilahnya di sekolah tuh MOS. ini MOS Iya, atau iya. ospek gitu ya. Iya benar. Nah, kemudian kami itu kayak setiap PKK tuh ada penampilan UKM gitu kan, banyak sekali gitu. Kayaknya ini menarik sampai menariknya kami ikut semua gitu kan. Ikut-ikut aja lah Ikut-ikut semua, ikut larur gitu kan. Waktu pertama itu memang jadi mahasiswa tuh kayak istilahnya tuh panas-panas tai ayam, panas-panas ketika itu gitu. Nah, gitu lah. Jadi ya udah ikutin semua. Tiba-tiba nanti banyak tugas gitu kan dari kuliah gitu kan. Ya udah pusing gimana mikirnya. Sampai kemarin tuh pengalaman saya ya, sampai semester 3 saya tuh saking banyaknya ikut organisasi, saya tuh sampai ngedrop gitu, masuk rumah sakit gitu, masuk puskesmas gitu kan. Ya dari itu ya udah dikurangin gitu. Nah, kalau untuk motivasi mungkin nengok nih kakak-kakak senior, abang-abang senior gitu kan, hebat banget gitu kan, public speakingnya bagus, penulisannya bagus, kemudian untuk keagamannya bagus. Dia tertarik dengan abang-abang yang udah tampil waktu PKK itu gitu. Nah, yaudah ikut. Nah, sampai sekarang tuh kan karena udah semester akhir nih, jadi mana yang harus dipentingkan, karena kan tuntutan orang tua gitu kan, tuntutan kita juga gitu kan. Udah mau masuk 8 semester gitu kan. Ya udah gitu, mau dikurangin ya. Bisa ya kak Sekarang kalau misalnya mengurangi organisasi yang kita ikuti? bisa sih, mana yang lebih penting gitu kan. Karena kan kalau di IMA tuh kan kita tuh kayak rumah kita. IMA tuh kan kayak rumah kita gitu kan. Ya udah di situ aja gitu. Ya udah sekarang ya fokusnya ke IMA aja. Nah, sekarang kayak organisasi tuh udah enggak ini Tidak lagi terlalu sih. banyak gitu Iya, ya, enggak Kak? terlalu banyak sih gitu. Itu sih. Kalau untuk kakak nih kak? Yang memotivasi saya untuk ikut Motivasi organisasi untuk ya? ikut organisasi. Sebenarnya kalau mahasiswa pertama kali ikut organisasi tuh kayak pasti pertama mereka melihat seniornya terlebih dahulu. Wah, keren gitu kan. Jadi pengen ikut. Dan ketika kita udah terjun di situ, memang organisasi itu mengasihkan begitu. Kita bisa ketemu banyak teman, banyak pengalaman. Jadi kayak berbeda aja kalau misalnya di dalam ruangan tentunya dosen hanya memberi materi begitu. Ketika di lapangan tuh berbagai hal bercampur dengan pengetahuan juga harus ditantang Pengalaman gitu di juga situ. gitu ya. Gitu sih. Keren pokoknya, seru lah kalau ikut organisasi itu. Oke. Iya. Oke kak, pertanyaan selanjutnya nih. Setelah begitu banyak organisasi yang kakak ikutin tadi, menurut kakak penting nggak sih kak ikut organisasi di dalam perkuliahan itu? Siapa saya? Iya kakak, bisa Oke. kakak dulu. Kalau untuk organisasi itu menurut saya itu penting. Yang pertama kita dapat pengalaman, karena kita kuliah bukan kayak sekedar pulang, tidur, belajar. Itu kita dapatnya cuman ilmu yang kita tempuh di universitas tersebut gitu. Nah, kalau kita ikut organisasi kita dapat pengalaman. Yang pertama kita yang dulunya introvert kita jadi hiperaktif gitu kan. Karena kita kan di organisasi itu diasah untuk mental yang pertama. Kedua, itu kita public speakingnya diasah juga. Gimana cara tidak nervous nih, tidak tremor nih bahasanya istilah sekarang ya. Tidak tremor ketika berbicara depan orang banyak gitu. Gimana cara menghilangi? Soalnya di kalau di organisasi itu ada tips-tipsnya gitu kan. Terus kemudian pengalaman banyak sekali kayak gitu. Nah, kalau pengalaman sih banyak gitu ya, ya. Jadi organisasi itu penting ya kak, kalau kita kuliah tuh mengikuti organisasi itu penting gitu ya? Iya, penting menurut saya sih. Kalau menurut kakak nih kak, penting atau enggak nih ikut organisasi dalam perkuliahan? Kalau menurut saya sendiri itu penting, karena seperti yang saya bilang tadi, banyak pelajaran yang bisa kita dapat di luar kampus. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, dengan kita berorganisasi itu kita bisa dapat relasi banyak kayak gitu. Jadi mempermudah begitu. Oke kak.
Dengan begitu banyaknya organisasi yang kakak ikutin nih, apa dampak yang sudah kakak berikan kepada masyarakat atau khususnya diri sendiri dan keluarga nih kak? Kalau untuk masyarakat nih kan saya ikut paguyuban yang di IPMR, Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau. Nah, untuk masyarakat dampaknya ya sekarang mengadain sosialisasi untuk masuk perguruan tinggi yang ada di Universitas Jambi. Kemudian untuk keluarga mungkin kita kan di organisasi itu dibelajarin juga kayak mana cara bersopan santun, attitude yang baik dengan orang tua. Selebihnya kayak gitu sih. Oke, kalau untuk kakak nih kak, apa nih manfaatnya yang sudah diberikan? Manfaat ya yang saya berikan karena saya mengikuti UKM dan kebetulan saya jadi pengurus juga di UKM riset dan penalaran. Dia tuh bergerak di bidang kepenulisan dan pengabdian ke masyarakat gitu. Jadi ya yang kami berikan ya kita mengabdi kepada masyarakat. Seperti kemarin ada waktu kepengurusan kami tuh ada buat ini sih kayak pondok baca begitu bagi adik-adik yang sekelas SD begitu. Terus manfaatnya bagi diri sendiri karena saya mengikuti di bidang kepenulisan, ya saya diajarkan untuk kayak mana caranya buat jurnal, kemudian artikel, ya begitulah. Oke kak, setelah tadi bergulat di dunia perorganisasian, sekarang kita balik lagi ke perkuliahan tadi nih kak. Kakak tadi ngambil jurusan apa tadi kak? Kalau saya pendidikan guru pendidikan anak usia dini, berkecimpung di anak-anak gitu. Apa nih alasan kakak mengambil jurusan itu atau ada motivasi lain karena mengambil jurusan itu? Kalau alasan yang pertama, kalau saya dulu kan untuk daftar tuh saya ngambil SN. Saya lulus, alhamdulillah saya lulus. Karena yang pertama mbak saya tuh jadi guru PAUD gitu kan. Guru PAUD tuh katanya ini masih sedikit gitu kan yang S1 gitu. Ya udah ngambil itu kan. Ya udah sampai sekarang dijalanin kayak gitu. Nah, dulu sih kayak PAUD tuh pemikiran saya tuh enak banget gitu, tepuk tangan aja, nyanyi-nyanyi gitu, kan? enggak semudah itu dibayangkan gitu, enggak semudah itu. Soalnya kalau di PAUD tuh belajar semuanya gitu, ya kayak PGSD, kayak gitu, ngambil jurusan PGSD, semua mata kuliah pelajari gitu. Nah, di situ ada teori kayak mana cara nenangin anak, cara merawat anak dari 0 sampai 6 tahun itu semuanya. Jadi semua ada teori-teori, tepuk tangan pun ada teorinya, nyanyi pun ada teorinya. Di situ ada belajar nari, ada belajar nyanyi, ada belajar tepuk-tepuk semuanya gitu. Nah, jadi apa ya, kayak orang tuh di kampung Allah mungkin cuma sekedar tepuk tangan itu bisa, enggak semudah itu gitu. Tapi tidak ada kan kak rasa penyesalan karena ngambil jurusan itu? Enggak sih, kalau sekarang enggak sesulit apapun kalau dijalanin ya insya Allah. Oke. Kalau untuk kakak sendiri nih, ambil jurusan apa kak? Kalau saya jurusan akuntansi. Akuntansi ya. Apa motivasi kakak bisa ngambil jurusan akuntansi? Kenapa ngambil akuntansi ya? Iya. Ini drama perkuliahan sebenarnya. Bingung milih apa dan ujung-ujungnya keterima di itu. Tapi memang di awal saya pengen di jurusan ekonomi karena kenapa ya? Saya tahu orang tua saya juga berkecimpung di dunia perdagangan begitu kan ya. Nah jadi kayak pengen mengetahui aja lebih lanjut begitu terkait di bidang itu. Jadi ngambil jurusan akuntansi ini tadi karena kesasar gitu kak? Barangkali. Mau dibilang kesasar bisa juga. Iya, karena di mana lulusnya disitulah. Iya gitu. Tapi alhamdulillah setelah dijalani. Tapi tidak ada penyesalan kan kak karena ngambil jurusan itu? Enggak sih. Enggak. Oke kak. Setelah dijalani ya begitu, wah asik nih. Kita Jadi bisa ngecek laporan keuangan orang, kemudian ngaudit gitu ya istilahnya kalau dunia accounting gitu kan. Susah nggak sih kak masuk jurusan akuntansi? Susah-susah gampang sih sebenarnya. Kalau masuknya karena saya jalur SN begitu ya, mudah karena tanpa tes apapun. Nah, ketika dijalani juga kalau kita tidak mengerti ya pasti susah, apapun itu ya. Kuncinya pasti dipahami gitu ya. Iya. Oke kak, lanjut nih. Tadi kakak masuk perkuliahan lewat jalur SN nih kan ya. Iya. Apa sih kiat-kiat yang kakak lakukan nih supaya keterima lewat jalur SN nih? Kiat-kiat ya. Kiat dulu deh. Kalau SN kan memang seleksi nasionalnya tuh tanpa tes. Jadi benar-benar pure itu nilai kita dari semester pertama ya. Nah, nanti di input nilai kita, kemudian
diadakan peringkatan begitu di PDSS ya. Iya, benar. Nah, nanti kalau misalnya kita biasanya kemungkinan tuh ya dari peringkat 1 sampai 10 biasanya Iya. itu Ada kemungkinan kemungkinan terima ya, Kak? keterima ya. Nah, jadi kalau memang yang tidak masuk kategori itu jangan daftar deh, soalnya memang nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ada peringkat 1 sampai peringkat 10 itu ada kemungkinan ya, kan? Iya, benar. Iya. Menggunakan sertifikat-sertifikat yang pernah kita dapatkan pada masa SMA nih, Kak? Iya. Piagam-piagam Iya, gitu. benar. Oke, Kak, lanjut nih. Sebelum masuk dunia perkuliahan nih, ada nggak sih, Kak, konflik-konflik atau tantangan-tantangan gitu sebelum masuk perkuliahan? Udah duluan ya. Boleh. Kalau untuk konflik pertama ada, karena yang pertama untuk daftar SN kemarin itu tuh nggak diizinin, benar-benar nggak diizinin. Nggak terus ke orang tua. Enggak. Jadi karena kakak tuh peringkat ke-5 ya, peringkat ke-5 di sekolah. Jadi kata TU tuh yaudah daftar dulu, coba-coba gitu kan. Ya udah daftar. Terus kemudian tuh nggak dapat restu dari orang tua izin tuh, karena kan waktu itu orang tua lagi ekonominya lagi merosot gitu kan. Ya udah udahlah, kakak sempet bohong tuh kemarin tuh, sempet bohong, minta uang 100.000 gitu kan. Untuk apa? Ada iuran gitu kan, ada iuran di sekolah gitu. Ya udah, padahal uang 100.000 itu untuk daftar gitu. Daftar nah SN. daftar SN sama TU, waktu itu dimintain 100.000 gitu kan. Udah daftar tuh, posisinya orang tua nggak tahu tuh, tiba-tiba 2 minggu kemudian, Pak, Mak, aku daftar kuliah SN gitu kan. Ah, kok daftar kayak gitu kan, kayak mana nantinya gitu. Nah, kayak mana kan, kakak kan orang Jawa kan, jadi ya udah ngomong Jawa kayak gitulah, marah-marah gitu kan. Ya udah, waktu itu pas pengumuman maghrib pengumuman, kakak tuh jaringan di Singodan Darat tuh kan susah kan. Jadi ya udah nyari gini kan. Terus ada temen nih minta tolong sama siapa ya kemarin, sama Irfan dah salah, teman kakak tuh, dia tuh rumahnya kan ada di Pulau Pinang juga kan. Ya udah minta dibukain tuh, kau lulus katanya, aku tidak katanya. Yuk serius, iya pas maghrib tuh, ya Allah sedih banget gitu nada sih, sedih Terharu banget gitu ya? terharu, soalnya tuh masuk Universitas Jambi tuh lewat jalur SN tuh memang bener-bener susah gitu kan. Ya Allah sedih banget di situ, nangis gitu. Waktu itu orang tua juga terharu, sambil nangis gitu. Nah sambil ya udah terharu gitu. Waktu itu ya udah cari duit lah, kayak mana anaknya nih bisa gitu. Nah waktu itu nggak dapat beasiswa, waktu itu kakak waktu semester 1 nggak dapat beasiswa. Terus ya udah jalanin, terus semester 2 tuh ada beasiswa tambahan gitu. Kakak coba daftar. Nah, daftar ya alhamdulillah rezeki gitu. Nah, kalau kita ada niat mau kuliah pasti Bisa ada ada aja jalan rezeki. gitu ya. Soalnya kita tuh memang setiap anak tuh ada dikasih rezeki sama Allah kayak gitu. Nah, yang penting tuh niat kayak gitu. Nah, asalkan kita bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya apa yang kita inginkan kayak gitu sih. Itu. Jadi akhirnya direstui sama orang tua. Iya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah, sampai mendukung gitu. Nah, soalnya kalau kuliah atau tidak kuliahnya kayak rezeki itu memang ya segitu gitu. Nah, makin kalau kita semakin orang tua sekolahin anaknya gitu, makin nambah rezekinya kayak gitu. Itu sih konflik dan tantangannya. Oke, kalau untuk kakak sendiri nih, Kak, ada nggak konflik dan tantangannya sebelum masuk dunia perkuliahan? Wah, tentunya ada ya. Masya Allah. Bingung ngomongnya dari mana. Jangan sedih. Ya Allah. Jadi tantangan yang pertama kali, gimana caranya kita meyakinkan orang tua. Yang kedua, itu lagi bingung-bingungnya karena kita belum menemukan jati diri kan sebenarnya. Iya, betul, Kak. Pas kelas 3 itu bingung, aduh jurusan yang mana Iya, gitu kan, belum tahu pikirannya apa-apa. agak susah semua gitu kan ya. Terus beriring ini waktu berjalan gitu ya, nggak tahu tiba-tiba saya tuh dulunya pengennya keterima di UIN, nggak tahu ya, pengen banget di UIN aja kayak gitu, nggak mau di Unjar gitu. Tapi pas ada ini kata guru saya itu TU, daftar aja dulu kalau mau daftar, soalnya sayang ini kesempatan bagus. Yang pertama gratis, terus seleksi masuknya emang perguruan tinggi yang terkenal dan banyak orang berminat untuk masuk situ gitu kan. Nah ya udah, saya datang ke tempat TU bareng teman-teman saya ini juga. Nah bilang lah, kalau kan di awal tuh saya pengen masuk di UIN, jadi saya udah cari tahu jurusan yang ada di UIN begitu.
dan saya pengen memang tuh di jurusan ekonomi begitu. Ketika nyari di Unja nggak ada jurusan yang saya mau yang sama seperti di UIN. Nah jadi akhirnya terpilihlah akuntansi begitu. Terus sebelum daftar sebenarnya udah izin juga sama orang tua, soalnya bimbang juga orang tua mau kuliahin apa tidak, mengingat juga biaya begitu kan ya. Nah jadi gimana ini mau kuliah apa enggak, ya udah kami nanya tuh sama orang tua kan, kalau diizinin kami daftar besok, soalnya terakhir besok kata sekolah apa kata TU gitu, kalau mau silakan ke ruangan bapak dulu. Jadi berusaha meyakinin orang tua. Terus aku juga nggak terlalu memaksa sih, orang tua tuh mau nyekolahin aku, terserah dia, karena aku mikir kalau aku terlalu maksain takutnya orang tua nggak ridho gitu kan ya, malah susah malah susah sendiri kan. Ya udah sampailah orang tua bilang ya silakan daftar begitu. Jadi besok daftar, setelah daftar itu ada drama lagi sebenarnya, gila panjang banget. nggak apa-apa Jangan Kak, sedih. ceritain aja. Ya ampun. Jadi setelah daftar itu nggak tahu ya orang tuh kayak ada masalah kemarin, sampai nggak teguran 3 hari. Sama Serius? orang rumah. Iya, nggak tahu. Terus kata orang tuaku, terserah katanya kok apa ya? Kalau mau kuliahlah lanjutkan, tapi aku nggak mau biayain kayak gitu. Jadi kayak tersentak, aduh astagfirullahaladzim, ini Mau gimana kayak nih, mana gitu kan, sedangkan aku sudah daftar, dan kalau sudah daftar nggak diambil, sekolah itu bakal di blacklist, artinya tuh sekolah nggak bisa diterima lagi, apa generasi selanjutnya tuh kalau daftar nggak keterima lagi gitu kan. Jadi ya Allah sedih banget. Terus curhat ke ibu, ke abang juga. Terus kata abang, udah yakin aja, kamu kuliah dan tidak kuliah itu pasti ada terus rezekinya kayak gitu. Ya udah berusaha meyakinin diri kayak gitu, kata ibu juga sabar dulu gitu kan. Nah ketika pengumuman tau-taunya lulus, dan itu teman-temanku juga ada 2 orang itu ke rumah mau ngeliat bareng. Ternyata kedua orang itu nggak ada yang lulus, dan terakhir aku dibuka lulus. Jadi semua temanku nangis dan aku kayak harus senang atau harus nangis. Soalnya yang pertama ada masalah, nggak mau dibiayain kuliah gitu kan. Terus senangnya orang pada dukung, ih alhamdulillah banget kamu bisa lulus loh kayak gitu, keren, di Unja loh bisa masuk, jarang orang bisa masuk kayak gitu kan. So, udah pokoknya banyak drama. Akhirnya pas ini langsung aja pas di sekolah SMA itu pengumuman kelulusan. Kan pengumuman SN itu sebelum pengumuman pengumuman lulus sekolah. Jadi SN dulu kan. Jadi pas itu kepala sekolah itu ngejelasin bahwa anak yang keterima ini, terus orang tua disebut satu-satu dan siswaan juga disebut, disuruh berdiri, dan disitulah saya melihat senyum bangga dari orang tua saya, alhamdulillah. Dan saya bisa meyakinkan, dan orang tua ya udah kuliah anak nih, jadi dibiayain alhamdulillah sampai sekarang. Terus semester 1 emang nggak dapat beasiswa, sama saya perjalanan dengan ini, dan ceritanya tuh lumayan hampir sama gitu ya. Gini juga, soalnya di awal itu banyak lah cerita untuk beasiswa ini ya. Yang pertama kebetulan kami kan keterimanya itu beasiswanya ini ya apa? Beasiswa tambahan, beasiswa begitu, tambahan. kloter tambahan. Jadi udah ke kampus, katanya formulirnya udah habis, tapi kami tetap ingin coba. Dan masa itu saya tuh memang lagi downnya, fase down, karena yang pertama waktu saya kuliah itu HP saya ada, kemudian di semester udah mau akhir semester itu tiba-tiba rusak HP-nya. Jadi orang tuh kan hubungnya lewat WA gitu kan, teman-teman, kuliah nih di ruang ini jam segini, nah kayak gitu. Dan waktu itu HP saya rusak, kemudian ini ya aduh, pinjam HP. iya, sampai pinjam HP sama teman. Dan kebetulan itu ada hari itu kuliah di Telanai, saya kan tinggal di Mendalo. Jadi keliling, ya Allah, nyari teman sampai jam pun nggak tahu, soalnya biasalah anak kosan ya, nggak mau mentingin ada jam di kosan, yang jelas ada HP, udah ada jam gitu kan ya. Keliling terus tuh tahu-taunya nggak kuliah hari itu. Ya ampun, jadi kayak aduh sedih banget gitu kan.
Jadi ada beasiswa dibuka, ada kuota tambahan. Jadi kami coba memasukin bahan gitu kan ya. Pas perjalanan di jalan itu mau daftar beasiswa berdua nih saya dapat info formulirnya habis katanya. Jadi tidak bisa gitu kan. Tidak bisa. Jadi kami bilang, ya udah Yan, kita coba aja deh. Kalau rezeki insya Allah dapat kayak gitu. Kalau misalnya nggak dapat pun setidaknya kita punya pengalaman dalam mengurus seperti itu. Gimana sih cara ngurusnya kayak gitu. Ya udah sampai aja di kampus. Ternyata setelah sampai di kampus ada formulir yang tiba-tiba dibagiin. Iya. Nah, dan ketika ingin mewawancara ke dalam ambil beasiswa nih, Nggak wawancara. nggak wawancara. Karena apa? Karena ada miskomunikasi antara pengurus. Pokoknya adalah permasalahan. Jadi katanya silahkan keluar dulu. Saya cuma sempat ditanya nama. Kalau dia nggak sama sekali ya. Nggak sama sekali. Nah, habis itu jadi nggak ada harapan. Terus pulang kampung, tahu-taunya teman saya sibuk ngubungin karena saya kan nggak punya HP waktu itu lagi rusak HP-nya. Katanya kamu dapat beasiswa sampai selesai, ya Allah. Di situ terharu banget, nangis. Nggak tahu campur aduk kayak gitu. Berarti kuncinya walaupun ada masalah jalani aja gitu Jalani ya, Kak. aja. Iya, benar. Pasti ada Dan jalan jangan keluarnya. lupa ini sih minta Restu pertolongan orang tua. Allah juga, restu orang tua juga. Dan jangan pernah kecewa akan apa yang kita usahakan gitu. Karena kemungkinan Allah pasti itu Allah memberikan jalan yang terbaiknya. Mungkin belum dengan cara ini, tapi dengan cara yang lain. Benar. Positive thinking aja begitu. Oke, Kak. Oke, Kak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas motivasi-motivasinya yang mungkin bisa membuka pikiran-pikiran anak muda di luar sana untuk mau kuliah dan mau melewati masalah-masalah itu. Iya. Semoga kita bisa bertemu kembali dan sehat selalu. Semoga lancar terus kuliahnya ya, Kak. Ada Amin. juga semangat terus. Oke sahabat, demikianlah perbincangan kita dengan kakak-kakak mahasiswa Universitas Jambi. Semoga bermanfaat ya sahabat. Terus dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Saya Devi Aulia, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.